berikan salam satu dengan yang lain dengan satu kalimat, saya senang melihat kamu ada di tempat ini. Ya, kita senang dan kita sungguh rindu melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di sebelah kita. Ya, oke, selamat siang, shalom. Senang sekali, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia dan kemampuan untuk melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Buat kita semua yang ada di tempat ini, saya percaya sekali Tuhan sepanjang 1 bulan ini kita mau belajar bagaimana Tuhan memberikan arah kehidupan buat kita semua. Saudara, ada banyak pilihan yang kita harus lalui dan yang kita putuskan. Dan saya ingin selalu mengajak kita semua bersama-sama, jangan sampai kita meniti perjalanan kita, tetapi sampai kepada ujungnya ternyata bukan tempat yang tepat. Saudara, semua orang berjuang dan bergumul untuk memilih jalan yang ini atau memilih jalan yang itu. Dan tentunya ini bukan memilih jalan dalam artian seperti memilih dalam perjalanan menuju ke TCC. Ya, sepanjang dalam 1 bulan ini saya mendorong kepada kita semua untuk berangkat lebih pagi, lebih awal dari rumah kita. Mengapa? Karena kita tahu daerah Tanah Abang ya menjelang puasa itu dipenuhi dengan berbagai apa saudara? Penjual-penjual ya, dan sedang ada banyak penertiban, dan ditambah lagi sebelah dari tempat kita adalah dari makam tempat kuburan Ustadz UJ ya, Jeffrey Bukori ya, dan tentunya saya percaya sekali semua kita ingin datang tepat pada waktu ya, dan kasih tamu sebelahnya, terima kasih kamu sudah datang tepat waktu hari ini ya. Yang nggak tepat waktu ya diam-diam aja ya, tapi kalau yang tepat waktu puji Tuhan ya. Kau sudah datang tepat waktu, dan hari ini kita semua tentunya kita mau memiliki ekspektasi yang benar, sikap hati yang benar, partisipasi yang benar, dan responsi yang benar. Pada minggu yang lalu Kak Hendy sudah menyampaikan kepada kita semua tentang ada musim-musim dalam kehidupan kita. Dan pada minggu ini saya mau menyampaikan bagaimana sesudah kita mengenali dan tahu tentang musim-musim Tuhan dalam hidup kita, kita harus menentukan arah dalam kehidupan kita. Dan pada minggu yang mendatang, apa yang kita akan lakukan, kita akan mencari dan kita akan menemukan dan kita akan menjamah Tuhan, sehingga perjalanan hidupmu menjadi perjalanan yang dipenuhi dengan kegerakan dan dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua melihat 2 ayat sebagai pembuka di dalam life direction, arah kehidupan yang kita harus lalui dalam kehidupan ini. Mari kita lihat di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18a ya, dan saya sudah buatkan buat setiap saudara yang ada di tempat ini. Langsung aja ke bahan saya. Dikatakan dari ayat ini saudara ya, di bahan saya dikatakan, bila tidak ada wahyu, apa yang terjadi? Menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, Alkitab mengajar kepada kita semua, di waktu kita menentukan arah kehidupan ini, kita harus memiliki sebuah kata, yaitu wahyu. Wahyu di sini bukan hanya sekedar di waktu surah berdoa, kemudian surah mendapatkan berbagai pesan, dan kemudian surah mengalami seperti satu dorongan dan gerakan dan gemetaran. Nah, ya, memang banyak orang karismatik menyukai hal-hal seperti ini. Tetapi sesungguhnya setiap kita yang ada di tempat ini dikatakan kita harus memiliki visi atau wahyu dalam kehidupan kita. Wahyu di sini bukan bicara sekedar adalah revelasi yang artinya kita terima dari alam yang supra alami, tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyediakan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Visi, arah, tujuan dalam kehidupanmu. Di dalam satu kalimat yang lebih bagus lagi dikatakan, bila tidak ada visi, maka hidupmu menjadi binasa. Bahkan lebih dari itu, hidupmu tidak ada disiplin. Saudara, tanda-tanda orang yang tidak memiliki arah kehidupan adalah gampang melihatnya, yaitu hidupnya tidak disiplin. Ya, di dalam melakukan apapun tidak ada disiplin. Disiplin dari sisi waktu, disiplin dari sisi saudara bertanggung jawab di dalam mengelola keuanganmu, disiplin di dalam engkau mengelola apalagi saudara pekerjaanmu, disiplin di dalam engkau melakukan tanggung jawab di dalam pelayanan atau pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Itu adalah tanda orang yang tidak punya arah, tujuan, dan tidak punya visi. Maka hidupnya saudara, artinya apa saudara? Tidak ada disiplin, lama-lama jadi liar saudara, dan lama-lama saudara hidupnya menjadi binasa. Dan saya percaya kita tidak mengambil sebuah pilihan seperti ini. Dan ayat berikutnya lagi berkata demikian, Amsal 16 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama.
ada jalan yang disangka lurus. Banyak orang, banyak anak muda, banyak di antara kita merasa jangan-jangan jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang lurus, jalan yang kita kira benar. Tetapi mari kita baca, ujungnya apa saudara? Menuju maut. Saudara, saya percaya setiap kita tidak mau mengakhiri hidup kita, ujungnya adalah kepada kebinasaan, ujungnya adalah kegagalan, ujungnya adalah apa saudara? Di mana kita melihat kondisi kita ternyata tidak seperti yang Tuhan mau. Dan banyak orang hari-hari ini selalu merasa jalan yang dilaluinya adalah lurus. Betul? Saudara, waktu engkau bekerja, engkau merasa, oh ini udah pasti dari Tuhan. Di waktu saudara melayani, saudara merasa, wah ini pasti dari Tuhan. Atau seringkali yang saya temukan adalah banyak di antara kita mengambil keputusan menurut kemauan kita, dan itu kita sangka adalah jalan yang lurus. Saudara, hari-hari ini di tengah-tengah orang-orang muda khususnya, dan kepada kita semua yang sudah di dalam Tuhan, seringkali kita merasa apa yang kita lakukan sudah yang terbaik. Tetapi ternyata Alkitab berkata, jangan sampai ujungnya kecerai. John Maxwell berkata, di waktu engkau menaiki setiap tangga-tangga kesuksesan dalam hidupmu, waktu engkau berjalan dan engkau kemudian meniti tangga demi tangga, dan engkau seperti naik ke dalam tangga dengan menara yang begitu tinggi, dan kemudian engkau sampai kepada menara yang tinggi itu, dan kemudian engkau membuka pintu di atas menara itu, dan ternyata maaf, engkau berada pada menara yang salah. Saudara, inilah persoalan hidup kita. Seringkali kita berjalan, meniti karir, melakukan apapun, tetapi ujungnya ternyata bukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, saya menemukan life direction, arah kehidupan di waktu kita menemukan ada banyak musim. Kita sudah membahas ada musim apa. Di dunia ini Tuhan mendesain begitu banyak musim. Betul? Ada 4 musim. Dan setiap musim harus kita lalui. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus lalui. Musim yang tidak mengenakan buat kita adalah musim apa? Musim dingin, musim rontok, musim gugur. Saudara tahu musim gugur artinya apa? Apapun yang kau lakukan gugur semua, termasuk rambutnya gugur juga. Ya kan? Terus apa yang saudara mau kerjakan gak ada yang berhasil. Apapun yang saudara perkirakan bisa dilakukan ternyata tidak bisa diduga sama sekali. Jangan-jangan di antara engkau sedang diizinkan Tuhan musim gugur dan musim dingin dalam hidupmu. Tapi saya percaya di waktu musim ini berakhir selalu akan datang sebuah musim yang baru. Yaitu apa saudara? Musim semi. Apapun yang kau bangun akan bersemi kembali. Apapun yang kau lakukan, ada matahari yang memanasinya dan membuat ada kegairahan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua. Saya percaya berapa banyak di antara kita yang rindu sungguh Tuhan memberikan arah kehidupan yang benar dalam kehidupan. Amin, saudara. Saya ingin mengajak kita semua melihat ada 3 hal yang saya temukan bagaimana kita bisa melihat bahwa ini adalah arah kehidupan dari Tuhan atau tidak. Yang pertama yang dinamakan pengalaman kehidupan. Saudara, ternyata Tuhan sudah memberikan ada banyak musim-musim. Saudara tahu apa arti musim? Musim itu bicara tentang apa? Pengalaman yang sudah pernah engkau lalui. Seringkali kita tidak pernah belajar, saudara, dari pengalaman yang sudah kita lalui. Saudara, Roma 15 ayat yang keempat. Mari kita lihat. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua supaya kita harus belajar bagaimana kita memiliki kehidupan dan kita belajar dari pengalaman masa yang lalu. Roma 15 ayat yang keempat, kalau kita sudah temukan, mari kita baca. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa saudara? Pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang ditulis dahulu itu apa? Pengalaman kita. Semua sejarah yang sudah kita pernah lewati, semua proses, siklus kehidupan yang sudah kita pernah yang kita pernah hidupi, sudah ditulis menjadi apa saudara? Pelajaran bagi kita. Tapi susahnya banyak di antara kita sudah banyak hal yang kita belajar di masa yang lalu, tapi nggak pernah belajar dari pengalaman itu. Dan dikatakan supaya apa saudara? Mari kita baca. Kita teguh berpegang pada pengharapan sama-sama oleh ketekunan dan penghiburan dari firman Tuhan. Saudara, semua pengalaman yang kita lalui harus kita tambahkan dengan satu hal, yaitu apa saudara? Yaitu dengan firman Tuhan, supaya saudara tahu persis bagaimana berpegang pada pengharapan, dan saudara belajar bertekun waktu saudara menghadapi pengalaman demi pengalaman dalam musim-musim kehidupan. Saudara, ada banyak orang maunya apa? Lari dari musim yang dia harus lewati.
Ada banyak orang tidak mau menghadapi kenyataan dan mereka lebih memilih pilihan, yaitu apa saudara? Mereka mencari lokasi, daerah yang lebih nyaman, dan apa yang terjadi? Saya mau katakan, sampai kapanpun gak akan lulus-lulus. Saudara pindah kemanapun, dari satu kantor ke kantor lain, dari satu gereja ke gereja lain, dari satu DC, komunitas ke komunitas lain. Saudara pindah dari satu keluarga ke keluarga lain. Saya cuma mau katakan, saudara akan tetap menghadapi masalah yang sama, tapi bentuknya berbeda. Betul nggak saudara? Saudara, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Sebab itu, belajarlah dari pengalaman. Jangan hidup di pengalaman masa lalu, tapi belajarlah dari pengalaman masa lalu. Saudara, saya menemukan dalam pengalaman kehidupan, ya, di dalam pengalaman kehidupan, saya menemukan ada 4 kuadran, ada 4 model orang di dalam pengalaman kehidupan. Pengalaman apa yang mereka punyai? Pengalaman yang dulunya begitu negatif di masa yang lalu, dan kemudian menghasilkan kehidupan yang juga negatif di hari ini. Ya, saudara, apa yang terjadi? Pengalaman dulu yang negatif contohnya apa? Hidupnya di dalam apa, saudara? Di dalam masalah, banyak kepahitan, banyak luka, banyak persoalan, ya kan? Banyak apa, saudara? Background keluarga yang tidak mendukung. Banyak, saudara, hal-hal yang negatif dialami dalam pengalamannya di masa lalu. Dan pilihan ada di tangan saudara. Pengalaman negatif akhirnya menghasilkan kehidupan yang negatif di hari ini. Ciri-ciri orang yang hidupnya negatif di hari ini adalah apa? Selalu kalau ketemu orang negatif terus. Selalu kalau komentarin orang negatif terus. Selalu kalau saudara menghadapi situasi apapun, beresponnya selalu negatif. Maka saya selalu percaya orang-orang jenis ini adalah berada dalam area yang apatis. Kecenderungan kita orang timur, selalu kita menyukai hal yang negatif, dan hal yang negatif menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan kita, dan itu menggairahkan kita untuk mendengar cerita-cerita orang lain. Benar? Ya kan? Kalau berita-berita selebriti yang lebih menggembirakan, yang lebih menantang apa? Berita yang negatif. Ya kan? Kalau berita yang positif biasanya nggak terlalu banyak lah. Ya, nggak terlalu banyak yang bisa dikomentari. Ya kan? Dan saudara, hari ini saya percaya setiap kita tidak mau hidup dalam zona yang pertama ini. Jangan hidup dengan pengalaman masa lalu yang negatif dan kemudian kita menjadi orang yang hidup dengan pengalaman negatif juga di hari ini. Pilihan ada di tanganmu. Saudara, engkau mau punya arah kehidupan yang jelas, belajar dari pengalaman masa lalu. Dan kemudian, saya menemukan lagi ada orang punya pengalaman negatif di masa lalu. Ini kuadran kedua nih. Tapi dia memiliki kehidupan yang positif di hari ini. Saya mau tanya, berapa banyak orang tua saudara yang dulunya begitu sulit hidupnya? Saudara pernah mendengar cerita mereka? Saudara bisa berangkat sekolah ke luar negeri, atau saudara bisa berangkat lakukan sebuah sebuah proses bisnis dalam kehidupanmu. Semuanya umumnya orang tua kita merintis dari pengalaman yang negatif di masa lalu, ya kan? Penuh dengan kekurangan, penuh dengan krisis, penuh dengan masalah, ada banyak challenge yang dihadapi. Tetapi ternyata pengalaman yang negatif justru bisa membawa kehidupan yang positif di hari ini. Saudara, pilihan ada di tanganmu. Apakah kau mau menjadi orang yang selalu belajar di dalam zona ini? Maka saya sebut di dalam area ini adalah area pembelajaran. Kita terus belajar seumur hidup. Beritahu kepada sebelahmu, belajarlah dari pengalaman masa lalu. Amin. Ya, di waktu kau sudah belajar pengalaman masa lalu, kau tidak akan memperlakukan orang lain seperti waktu dulu orang tuamu memperlakukan engkau. Ya kan? Engkau tidak akan memperlakukan orang lain lagi karena engkau sudah punya pengalaman diperlakukan oleh orang lain. Belajarlah saudara berespon yang positif. Maka saya sebut ini adalah area pembelajaran. Kalau area pertama, area apa? Keapatisan, apatis, ya, kefrustrasian. Tetapi yang paling bahaya sebenarnya adalah zona ketiga, yaitu apa? Pengalaman yang positif di hari ini, di masa yang lalu, menghasilkan kehidupan yang negatif di masa yang akan datang atau hari ini. Ini saya sebut dengan orang yang apa? Ini orang yang hidupnya nostalgia terus. Tahu nostalgia? Dulu. Nah ini wajahnya wajah dulu. Jadwal alias jadul. Ya hidupnya di masa lalu terus. Kalau cerita, dulu mah kita dipakai Tuhan, sekarang dipakai hantu. Ya dulu mah kita kaya banget, sekarang waduh, ngatap kayak apa? Ya kan, oh dulu mah kita mah wah dahsyat banget, kita dilawat Tuhan, sekarang dilewat sama Tuhan. Ya kan, makanya saudara, hidup kita, ya kan, karena hidupnya selalu apa saudara? Banyak pengalaman yang bagus sekali di masa lalu tidak menjamin kehidupan yang positif di hari ini loh.
Saudara, banyak orang Kristen terlena dan bernostalgia, dan mereka dinina-bobokan saudara oleh pengalaman-pengalaman di masa yang lalu, saudara. Dan akhirnya kehidupan mereka hanya cenderung selalu cerita masa lalu. Dan itu kita temukan, maaf saudara, kepada orang-orang tua. Ya mohon maaf ya, saya juga udah agak tua sebenarnya, ya kan, karena sudah join the 40s plus, ya kan. Dan saya temukan selalu adalah apa? Kalau kita cerita sama orang tua kita, ceritanya selalu apa? Masa lalu. Ya kan? Ya kan? Nah ini, jangan sampai saudara semua yang ada di ruangan ini saudara kritik orang tuamu. Papa saya mah, mama saya mah ngomongnya masa lalu terus. Ya kan? Past tense. Present tense dong. Kalau nggak future tense. Ya kan, ngomong yang masa depan dong. Ngapain ngomong masa lalu lagi? Ya kan? Nanti saudara, nanti nih saudara kalau udah umur 60, gigi tinggal 2, menslok di jendela. Nah itu. Ya kan, mirip juga, nanti saudara akan cerita juga pengalaman yang sama anak-anakmu. Ya kan, dulu mah papa mah dipakai di abalas di sisi, dahsyat banget, sekarang gak jelas. Ya makanya saudara, hari ini saya percaya, jangan hidup dengan nostalgia, dan jangan saudara terlena dengan kesuksesan, kenyamanan masa lalu. Maka saya sebut zona ini adalah zona kenyamanan. Ada banyak orang Kristen nyaman dengan kekayaannya, nyaman dengan pengalaman masa lalu, nyaman di dalam gereja. Tapi saya selalu percaya, saudara, mari hidupi hidup ini dengan belajar senantiasa. Dan di dalam zona yang terakhir dari pengalaman kehidupan kita, belajarlah dari zona yang keempat ini, yaitu apa? Dari pengalaman masa lalu yang positif, menghasilkan kehidupan yang positif, dan masa depan yang luar biasa, gilang gemilang. Ada amin saudara? Saudara, saya selalu percaya bahwa apa yang saudara alami yang positif di hari ini, bawalah hidup saudara, yaitu apa? Jadilah berkat dan dampak dan pengaruh kepada banyak orang. Maka saya mau ajak saudara, coba saudara renungkan pengalaman kehidupan. Apakah engkau melihat lewat pengalaman-pengalaman justru yang negatif, engkau jadi belajar yang positif? Di waktu engkau belajar pengalaman yang gak enak di masa yang lalu, tapi justru engkau mengerti bagaimana engkau menjalani hidupmu yang lurus hari ini, supaya engkau tidak lagi mengalami pengalaman yang masa lalu yang jelek itu. Saudara, misalnya, saudara punya pengalaman apa? Punya pengalaman masalah trauma dengan orang tuamu, atau saudara punya masalah dengan apa lagi? Dengan satu problem kemarahan. Sudah belajar dari pengalaman itu, dan firman Tuhan berkata, jangan lagi kita mengulang pengalaman itu. Kenapa saudara? Karena seringkali ada banyak orang, berkali-kali saudara dia sudah tahu ada lubang di depannya, tetapi dia memilih untuk jatuh di lubang yang sama. Saudara, saya percaya hari ini, jadilah orang yang berhikmat. Amin saudara. Firman Allah berkata apa? Tuhan menetapkan jalan-jalan orang benar. Siapakah orang benar? Orang yang belajar dari pengalaman kehidupan. Di waktu saudara mengkritik orang tuamu dan engkau memberikan penilaian kepada orang tuamu, belajarlah menilai dirimu sendiri. Ya, kenapa saudara? Karena banyak hal yang kau harus rubah dalam hidupmu. Saudara mesti tahu, hidupmu hari ini adalah cetakan pengalaman masa lalu. Betul? Makanya waktu menikah, nah ini semua bawa cetakannya, cetakan masa lalu, ya kan? Satu cetakannya apa? Contoh, cetakan saya, pengalaman saya sama istri saya beda. Saya lahir dari keluarga Sumatera, ya kan? Kalau di Abalef, Ikatan Cina Medan Indonesia, ICU. Ya, karena Pak Edi Leo juga, Kak Edi juga, ya dari Kongfu, saudara. Ya kan? Saya dari Hokkien, ada Julian Fu, itu Medan juga, ada Sumarmo, dipenuhi dengan orang-orang Medan, tapi sudah lahir baru dan bertobat. Karena memang konotasinya kurang begitu positif. Ya, oke, saudara, kita belajar, ya kan? Dari pengalaman-pengalaman apa yang saya alami. Saya hidup dalam keluarga besar. Saya sudah pernah sharekan. Keluarga saya, dari mama saya, anak ke-6 dari 20 bersaudara. Jadi saya punya kakek dan nenek punya 20 anak. Saya punya 11 tante, 9 paman. Ya kan, dari satu kakek dan nenek yang sama. Bayangin loh, melahirkan terus 20 tahun. Yang wanita berarti sudah langsung trauma, saudara. Ya kan, 20 tahun berturut-turut tidak ada yang kembar lagi. Syukur kalau kembar 6 kan langsung. Ya kan, nggak bisa, ini satu-satu, saudara. Ya, makanya saudara, keluarga papa saya sudah yatim piatu dari kecil. Makanya apa? Perlakuan kepada kami dalam keluarga, lulu gua. Ya kan? Dan penilaian semuanya selalu dari uang. Ya kan, belum punya uang, makan apa hari ini? Udah punya uang, makan di mana? Pokoknya orang Medan jago banget betul cari makan. Makan di mana ya hari ini? Wah, kelihatan dari wajahnya, ahli cari makan. Ya, tapi kalau udah makin banyak uang, makan siapa ya hari ini? Karena saudara sendiri belum kita makan. Ya kan, nah itulah kenyataan. Dan waktu saya menikah dengan istri saya yang punya cetakan lain dari keluarga Chinese Jawa,
ya Chinese Jawa itu memang ternyata saya sudah temukan memang kalau Chinese Jawa, Tionghoa Jawa itu memang biasanya lebih kekeluargaan umumnya. Ya, saya tidak tahu kalau saudara itu dari keluarga istri saya. Kompak sekali saudara, ya kan? Nah, makanya ini dua cetakan yang beda. Ya kan? Punya pengalaman beda, ini pengalamannya beda. Makanya saya kadang-kadang punya apa? Ya kan saya pengen sendiri, istri saya pengennya pengen juga rame-rame. Ya kan? Kadang-kadang, nah ini kan sudah ada cetakannya masing-masing dan kita harus belajar dari pengalaman. Dan saya selalu percaya saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah bukan hal yang pernah kebetulan. Ingat, Roma 8 ayat 28, Tuhan mengizinkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Apa segala sesuatu? Pengalaman. Tapi yang paling penting adalah bukan soal pengalaman bagus atau jelek, baik atau buruk. Tapi yang paling penting adalah respon dengan pengalaman itu. Di waktu saudara respon yang benar, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan. Dan di waktu saya belajar tentang pengalaman kehidupan, saya menemukan yang kedua, yaitu apa? Hidup ini ada polanya. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Saudara bicara tentang pola kehidupan, saudara akan temukan di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Ayat yang minggu lalu pasti sudah dibahas oleh Kak Hedi. Tapi sekaligus saya ingin menekankan kembali, ternyata dari pengalaman itu, nah coba saudara, banyak orang dari pengalaman tapi nggak pernah belajar dari pengalaman. Dia nggak pernah nemuin polanya dari Tuhan apa. Mari kita baca sama-sama. Dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia apa saudara? Mendiami seluruh muka bumi. Dan kalimat ini saudara perhatikan baik-baik. Dan Tuhan telah apa saudara? Menentukan. Nah ini kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan saudara nggak bisa tolak. Makanya saya selalu percaya begini saudara, umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan di tangan kita. Ngerti maksud saya? Umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan saudara yang manage. Artinya apa? Ada keputusannya Tuhan, ada keputusannya kita. Nah ini keputusannya Tuhan. Keputusan Tuhan adalah apa? Tuhan telah menentukan musim-musim, tunjuk sebelahnya, buat kamu. Sudah buat kita semua, Tuhan udah nentuin, saudara nggak bisa tolak lagi. Saudara tidak bisa menolak kenapa saudara lahir nggak di dalam keluarga barat. Saudara punya dambaan mau jadi anak barat misalnya, ya kan? Kalau ngomongnya juga jago Inggris dari kecil, anak barat begitu kan? Kok nggak ketawa? Telah mikir, anak barat hebat tuh, kecil aja udah bisa ngomong Inggris. Tuh kan belum ya? Ya kan? Anak orang bule kan hebat ya, dari kecil udah bisa ngomong Inggris ya memang ya. Ngomong Inggris nggak usah ngomong Indonesia. Ya kan? Nah, saudara, ya kan? Terus apa yang dikatakan? Saudara tidak bisa memilih. Kenapa engkau berada di satu daerah? Kenapa engkau lahir di daerah Jawa? Saya tidak bisa memilih kenapa saya lahir di Sumatera. Saya tidak bisa memilih kenapa saya lahir dari keluarga yang secara keuangannya seperti ini. Saya juga tidak bisa memilih kenapa saya lahir dari keluarga yang mungkin saudara sudah mengenal Tuhan, ada yang belum mengenal Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Benar? Saudara nggak bisa memilih waktu saudara mau lahir sebagai bayi. Maaf Tuhan, pilih dulu. Pengen di keluarga yang begini pakai kriteria, tidak bisa. Makanya saudara hari ini Tuhan sudah menentukan musim bagi saudara. Tuhan sudah nentuin kedaulatan buat hidupnya. Dan dikatakan apa? Batas-batas kediamanmu. Kalau tinggal di Muara Karang ya udah dari Tuhan. Ya kan mau diapain lagi? Ya nggak bisa komplain-komplain kenapa nggak di Pondok Indah, ya kan? Saudara-saudara hidupmu hari ini rumahnya, ya pilihan rumah boleh ditentukan sebenarnya, ya kan? Tapi maksudnya saudara lahir di dalam rumah sakit, di dalam satu daerah, di satu lokasi, itu sudah kedaulatan Tuhan. Nah, saya mau kembali lagi hal yang kedua. Mari kembali ke bahan saya. Jadi hidup ini saudara, itu ada apa saudara? Ada polanya, ada patronnya, ada apa saudara? Ada siklusnya. Maka hari ini saya mau ajak saudara melihat dari pengalamanmu. Sekarang saudara umur berapa tahun? Ada yang sudah 20 tahun, 25 tahun, ada yang masih muda sekali, ada yang saudara yang saya sudah 40 plus. Dan saya belajar saudara, ternyata hidup saya atau hidup kita semua ada siklusnya, ada musimnya. Nah, saya menemukan hidup saya. Nah, makanya saudara tolong saudara cek hidupmu sendiri. Kalau saya memiliki siklus kehidupan itu setiap kali 8 sampai 10 tahun, saya selalu ada perubahan hidup yang signifikan sekali. Termasuk di dalam apa saudara? Di dalam pelayanan, dalam bekerja, dalam bentuk posisi, dalam bentuk apapun yang saya lakukan. Saya menemukan saudara, ternyata hidup saya selalu ada perubahan setiap 8 sampai 10 tahun. Shifting major banget.
Tetapi juga ada shifting yang minor, yaitu yang nggak terlalu besar. Mungkin setiap 4 tahun atau 5 tahun. Nah, setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Di dalam apa? Shifting dan juga pola kehidupannya. Saudara harus temukan sendiri. Ya, di waktu saudara menemukan bagaimana pola kehidupanmu, saya berikan contoh. Misalnya, saya dulu, ini bisa bicara pelayanan. Ya, di waktu saya lahir baru tahun 1985, saya lahir baru itu terima Yesus usia SMA, kelas 1 itu tahun 1983, pokoknya 83, 84. Berarti saya sudah lahir baru itu udah berapa tahun? Wah, udah bulukan saudara. Udah lumutan. Sudah mungkin berapa? 30 tahun ya? Sudah hampir 30 tahun. Jangan-jangan ada yang belum lahir. Ya kan? Tapi boleh diadu soal wajahnya saudara. Ya kan? Nah saudara, 30 tahun. Nah saya menemukan dalam 30 tahun perjalanan saya. Nah saudara perhatikan, saya kesaksian dari diri saya sendiri. Sebelum saya lahir baru, saya mengalami masalah dalam keluarga. Papa saya bangkrut, mama saya sakit, keuangan kami hancur-hancuran, dan itu Tuhan izinkan 8 tahun. Pokoknya udah all out deh, apa juga udah didoain, ya kan? Waktu itu belum lahir baru. Tapi saya termasuk penganut agama yang baik sekali. Saya sudah cari Tuhan waktu itu. Jadi kalau semua lihat wajah saya wajah orang baik. Ya, saya tidak tahu saudara yang wajah walaupun baik mungkin hidup tidak baik, tidak jelas. Ya kan? Tapi saya sudah cari Tuhan. Tapi ternyata saya tidak menemukan apapun. Itu artinya apa? Tuhan izinkan saya harus lewati musim itu. 8 tahun saudara tahu sudah terjadi. Waktu saya lahir baru tahun 83, 84, udah lahir baru. Saudara tahu biasanya janjinya apa kalau lahir baru? Dirubah Tuhan, terjadi pemulihan, ekonomi diberkati. Benar nggak saudara? Jangan, era-eranya lagi banyak janji-janji kan? Ya, siapa yang janji kita nggak tahu. Tuhan nggak pernah janji, kan janji sama Tuhan ya kan? Nah, saudara ternyata 4 tahun sesudah saya lahir baru pun nggak terjadi apa-apa. Mengenaskan sekali. Ya kan? Nggak ada sesuatu yang istimewa. Sudah lahir baru, tetapi tidak ada perubahan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya kan? Saya belajar setia dengan 8 tahun itu. Tapi saya sudah mulai lihat saudara. Nah, saudara setia. Saudara harus peka. Ada tanda-tanda dari Tuhan itu biasanya. Makanya murid-murid Yesus tanya, Tuhan, kapan engkau akan datang kedua kali? Tuhan bilang apa? Ada tanda-tandanya. Ya kan? Ada gejala-gejalanya. Nah, saya mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan saudara. Ya, yaitu apa saudara? Mulai sejak tahun 89, 90, kemudian saya sudah mulai lulus kuliah di kuliah saya saudara. Kemudian akhirnya saya mulai bekerja dan saya sudah mulai lihat, ya, ada waktu di mana saya mulai shifting. Yang dulunya setengah mati, sekarang mulai, wah saudara, mulai full hidup. Nah, setengah mati sama full hidup beda saudara. Ya, saudara, apa yang terjadi di dalam perjalanan saya sudah mulai melihat Tuhan mulai apa? Memberkati. Satu persatu persoalan mulai beres. Nah, yang paling susah memang waktu menjalani persoalan itu. Kita seringnya maunya apa? Lari. Pengennya apa? Kita pengennya tidak lagi mau mengalami itu dan kita mau cari suasana lain. Saya mau beritahu, saudara lari dan saudara lakukan dengan cara apapun, saudara akan tetap menghadapi persoalan yaitu apa? Hal yang sama, bentuknya tapi beda. Makanya jangan pernah lari. Ya, saudara, di waktu engkau belajar, di waktu engkau menghadapi pengalaman itu, dan saya menghadapi pengalaman 8-10 tahun itu, dan saya sudah mulai, waktu itu mulai ini dalam pelayanan mahasiswa. Kami diberkati sekali, benar-benar diurapi. Pelayanan mahasiswa itu sampai 1000 orang. Ya, itu luar biasa sekali. Rasanya waktu itu era yang paling dahsyatnya dan masa keemasannya pelayanan di abad. Ya, pelayanan mahasiswa itu, wah itu termasuk yang benar-benar saudara, termasuk pelajar waktu itu juga kita mengalami breakthrough yang luar biasa. Ya, pokoknya semua selalu akan apa saudara? Selalu akan nanya. Semua akan datang untuk mendapatkan urapan dan juga terobosan dalam pelayanan ini. 8 tahun, 8-10 tahun. Lalu sesudah itu saya diberkati lagi lewat 8-10 tahun kedua, siklus kedua. Saya merintis lagi pelayanan saudara di daerah Greenfield waktu itu. Dan saudara tahu, ya dimulai dari 200 orang mahasiswa yang diutus waktu itu, ya dikirim keluar dari Abalov, dari Gunung Sahari, ya sampai akhirnya 8-10 tahun kemudian jadi 5.000 orang. Saudara, itu anugerah Tuhan. Nah, saya mengalami masa musim semi, musim yang luar biasa itu hampir 8-10 tahun 2 kali. Ya, jadi totalnya 16 tahun. Nah, tapi saudara tahu, tahun 2005, wah saya diizinkan Tuhan lagi badai besar.
Ya, saya tidak bisa cerita detail. Saya sudah pernah sharekan kepada para pemimpin-pemimpin, kepada orang-orang yang saya muridkan. Saudara, tahun 95 sampai 2005 sampai sekarang berapa? 2013. Nah, ini sudah berapa tahun? 8 tahun. Ya, saudara, ini masa-masa saya mengalami pergumulan begitu luar biasa. Termasuk saudara merintis pelayanan seperti ini, Abel PCC, pergumulannya luar biasa. Ya, coba lihat wajah sebelahnya, wajah bergumul banyak kan? Ya, ini memang sedang diizinkan Tuhan, saudara. Ya, mulai pelayanan ini aja, saudara. Aduh, Tuhan mulai kasih tanda tahun lalu, di akhir tahun, Tuhan mulai kasih tanda, yaitu apa? Saudara mau tahu? Pendeta punya musuh. Musuhnya pendeta siapa? Pendeta lain. Ya kan? Charles menjadi salah satu bagian yang saya dulu pernah berkati pernikahannya. Ya, Charles waktu itu ada di gereja yang sama-sama dengan saya kan, 10 tahun yang lalu. Dan saya merintis satu pelayanan di satu gereja, kita merger saudara. Tapi pernikahan dini ternyata. Kenapa pernikahan dini? Bubar. Ya kan? Waduh saudara, itu pengalaman pertama buat saya udah kenyang banget. Penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Ya harus cerita apa adanya kan, itu persoalan. Wah, habis itu saudara, wah saya dibom terus. Banyak masalah, bertubi-tubi. Waduh saudara, waduh, tapi saya belajar saudara. Justru dengan banyak masalah, mau naik kelas. Amin saudara. Saudara, berapa banyak mau dapat mujizat dari Tuhan? Saudara mau dapat mujizat dari Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat mengalami masalah besar sekali. Yes. Mau dapat mujizat besar, masalahnya nggak mau besar, nggak bisa. Mau cuan-cuanan sama Tuhan, nggak bisa saudara. Tuhan selalu bilang kalau mau masalah besar, apa yang terjadi saudara? Persoalan besar, makanya mujizat juga besar. Dan saya merasa 2013 ini saudara, ini adalah tahun kemenangan. Saya alami dalam hidup saya. Dan saya berdoa supaya apa yang saya alami itu akan menular buat saudara semua juga. Kenapa saudara? Karena saya melihat tanda-tandanya. Ya, dari musuhan berdamai. Satu hari saya akan undang dia melayani di tempat ini. Dia mengambil sahabat 1 tahun. Dia sudah minta saya juga melayani di tempat dia. Dia salah satu gereja Indonesia termaju di luar. Ya, dan kemudian selain itu saudara, apa yang terjadi lagi? Ada banyak hal saudara, orang-orang lama, ya kan, orang-orang yang selama ini saudara pernah full timer kami yang keluar dari gereja, nggak ada angin, nggak ada hujan, benar, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi banyak angin, banyak hujan sebenarnya. Dan kemudian dia kembali lagi saudara dan minta untuk di cover dalam pelayanan bersama-sama. Saudara, ada banyak hal yang saya cuma mau katakan, ini kedaulatan Tuhan. Saudara, belajar dari pola kehidupan. Saudara punya pola apa? Siklus apa? Saudara belajarlah dalam hal itu. Amin. Ya, jadi saudara, hari ini saya mau aja saudara, sesudah hal yang kedua, saudara belajar dari pola. Ayo, saudara temukan polamu. Nanti core team leader saya minta juga mengajar kepada DC leader mengajar kepada membernya, bagaimana saudara menemukan pola dan arah dalam kehidupan. Kalau enggak, saudara kayak orang buta, tabrak sana, tabrak sini, ya kan? Maaf, contohnya lagi, bicara pasangan hidup, itu juga ada polanya saudara. Ya kan? Makanya banyak orang kan, waduh, wah udah gigi 3, mau masuk 4, waduh, udah deh, sale. Ya kan? Apa boleh buat, udah gak ada pilihan, ya kan? Nah, saudara nanti nyesel seumur hidup. Ya kan? Makanya saudara banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita. Nah, coba perhatikan baik-baik, lihat semuanya. Saudara temukan, dulu saudara ancur-ancurannya dalam bidang apa? Saudara punya masalah dalam bidang apa? Saya dulu pernah, saya masih ingat sekali di sekolah, saya pernah juara pidato, ternyata jadi pengkhotbah. Jadi memang semua yang dulunya, coba saudara pikirin deh, yang dulu-dulu itu apa? Kepala geng, preman, sekarang jadi kepala gereja. Ada amin saudara? Iya, saudara Tuhan mau pakai saudara. Makanya saya sering kali temukan ada banyak di dalam hidup saudara apa? Saudara jadi apa? Jadi orang yang gak jadi dirimu apa adanya. Makanya saya selalu satu kalimat yang saya mau berikan, jadilah apa saudara? Jadilah ciptaan Tuhan, pribadi yang orisinil, yang mahal. Jangan pernah jadi pribadi jiplakan yang murahan. Saya tidak tahu saudara lagi jiplak siapa, dan saya tidak tahu saudara mau seperti apa. Saudara jangan pernah jiplak orang lain, satu hari saudara akan kecewa. Saudara jiplak saya pun saudara akan kecewa. Harus imitate Jesus. Saudara harus jiplak Yesus, copy Yesus saudara, dan jadilah pribadi yang orisinil. Jangan jadi orang lain. Benar kan saudara? Kalau mau beli VCD aja mesti yang ori. Ya kan, beli tas aja mesti yang ori. Jangan KW1, itu tidak ori, jiplakan yang murahan. Ya, coba lihat wajah sebelahnya, wajah ori atau wajah jiplakan. Nah, ya, adanya wajah bajakan ya kan? Makanya saudara, hari ini Tuhan mau setiap engkau melihat pola kehidupanmu dan engkau belajar dalam hidupmu. Oh Tuhan, saya belajar loh. Dulu ternyata saya ngeyelnya di sini nih, aubannya di sini. Saudara ceritakan kita auban, orang Hokkien kan?
Auban, makanya Tuhan ganti marga Bohofat ya saudara. Ya makanya saudara, hari ini saya mau dorong setiap kita belajar dari pengalaman itu dan jangan mengulangi lagi saudara. Dan saudara harus lihat polanya itu. Saudara dulunya seperti apa, sekarang Tuhan mau pakai apa dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, life direction saya sudah pernah sampaikan adalah datangnya dari siapa? Dari nasihat dan arahan dari pemimpin yang berotoritas yang ada di atasmu. Dengar baik-baik kalimat ini. Ada banyak orang mengira jalannya lurus, tapi ternyata ujungnya menuju mana? Kenapa? Karena tidak dengar-dengaran sama nasihat orang yang di atasnya. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja, ya, berapa itu? 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja? Oh, 1 Raja-Raja, maaf, 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang keempat. Mari kita bergantian membacanya. Ya, kalau kita sudah temukan, saya bacakan lebih dulu. Ini kisah apa? Ini kisah Rehabeam. Serta Rehabeam adalah raja pengganti dari Salomo. Siapa yang tidak mengenal kehebatan Salomo? Salomo begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi kemudian penggantinya adalah Rehabeam. Dan Rehabeam ini terima keluhan dari rakyat. Keluhannya apa? Ayat 4. Saya bacakan kepada kita semua. Ayahmu Salomo telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Ayat 5, silakan saudara yang baca. Makanya saya selalu berkata begini, kalau saudara mau mengambil keputusan strategis, penting, dan menentukan nasib hidupmu, jangan pernah putuskan hari itu juga. Selalu belajar kata apa? Tunggulah lusa. Nah itu bagus. Rehabeam tahu persis bahwa ini keputusan sangat menentukan bagaimana kerajaannya akan bertahan atau justru ditumbangkan. Sama seperti presiden di Mesir hari ini, begitu cepat kan? Begitu cepat dalam demokrasi, begitu cepat juga tumbangnya. Saudara, ini sebuah kenyataan. Saudara, di waktu kau mau mengambil keputusan penting, jangan putuskan hari itu. Belajarlah untuk apa saudara? Memikirkan kembali, mendoakan kembali. Tunggulah sampai lusa. Ya. Lalu ayat yang keempat, ayat yang keenam. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari siapa? Tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Rehabeam minta nasihat. Bagus gak saudara? Bagus sekali. Harus minta nasihat saudara sama apa tua-tua ya, penasehat rohani yang ada. Jadi ini dewan apa saudara? Dewan penasehat Raja Salomo pada waktu itu. Lalu ayat 7 silakan saudara yang baca. Mereka berkata, jika hari ini kau mau menjadi rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan maka mereka menjadi hamba-mu. Ini kalimat bagus nih, ayat 7. Saudara mau jadi bos? Saudara mau jadi pemimpin? Saudara mau jadi orang yang dihormati? Harus jadi hamba. Syarat hamba apa? Mengabdi. Terus selalu menjawab orang yang kau pimpin dengan kata yang baik. Kata yang baik ini apa? Kata kasih karunia. Kata yang memberikan kekuatan, bukan kata negatif, bukan kata-kata yang menjelekan. Dan mereka akan jadi hambamu sepanjang waktu. Saudara mau orang loyal dengan engkau dalam pekerjaan, belajar menjadi hamba buat mereka. Amin. Seberapa banyak engkau bisa memimpin, seberapa banyak engkau bisa melayani mereka juga. Seberapa besar coverage dalam pelayananmu, seberapa besar juga bagaimana engkau bisa jadi hamba buat mereka. Tetapi ayat 8 saya bacakan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat sama siapa? Kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nasihat orang tua gua mah jadul. Nasihat pemimpin, nggak usah didengar. Nasihat dari orang yang berotoritas di atas kita, udahlah, pasti ketinggalan itu. Lalu ayat yang ke-9, silakan saudara yang baca. Ayat 10, saya bacakan kepada engkau. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata apa? Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, apa saudara? Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Ayo saudara, kelingking saudara bisa dikeluarkan. Kelingkingku, apa saudara? Lebih besar daripada pinggang ayahku. Kurang ajar banget. Coba kelingkingnya, ada kelingking? Coba bandingkan sama pinggang saudara. Ya, kelingking kita lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayat 11 ya. Kita baca sama-sama.
Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudara, apa yang terjadi? Di waktu kepemimpinan dari Raja Rehabia, yang terjadi adalah kerajaan Israel terpecah dua akhirnya. Kenapa? Karena Rehabia tidak pernah belajar dari nasihat orang-orang yang berotoritas di atas. Saudara, di dalam perusahaan, di dalam kerohanian, di dalam pelayanan, di dalam berkeluarga, di dalam apapun, saudara harus belajar respect dan mendengar nasihat dari orang yang ada di atas. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menaruh secara kebetulan orang tersebut di atas. Saudara suka tidak suka, saudara tidak mau atau saudara mau sekalipun, saudara harus belajar hal ini. Jangan sampai kesombongan dalam dirimu. Engkau berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang pemimpinku, dan aku akan melakukan dengan cambuk saudara berduri besi. Dan saya mau katakan kepada engkau hari ini, belajarlah dari nasihat dari pemimpin yang berotoritas di atas. Siapa pemimpin berotoritas? Orang tua. Siapa lagi? Pemimpin rohani. Siapa lagi? Pemimpin di perusahaanmu. Itulah orang yang berotoritas. Hari ini saya percaya life direction akan terjadi dalam hidup. Arah kehidupan. Dari apa? Pengalaman. Dari pola kehidupan siklus. Dan yang ketiga, dari nasihat dan arahan dari orang-orang yang berotoritas, orang yang sudah lebih tua dari kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan terima. Jadi ada 3 hal untuk kita bisa menerima life direction pada siang hari ini. Kak Seno sudah mengajarkan. Yang pertama, kita harus belajar dari setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, jangan lupa ada patternnya, ada polanya. Jadi kita lihat setiap pola per berapa tahun sekali mungkin, ataupun berapa lama yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kita lihat, kita belajar. Dan yang terakhir, apa saudara yang ketiga? Ya, jangan mengindahkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh otoritas kita, baik orang tua ataupun pemimpin rohani. Jadi tidak berhenti sampai di sini aja life direction. Minggu depan dengan tema Seek, Find, and Touch, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Exciting Bapak Ibu Saudara, mau hadir? Yes, kita akan tetap hadir. Ya. Ya, setelah celebration DCL, untuk para DCL untuk berkumpul karena ada DCL meeting, akan dimulai jam 12 dan selesai jam 2, lunch provided. Jadi setiap DCL diharapkan untuk kehadirannya. Juga acara Girls Talk akan dimulai pada prakemnya hari Minggu tanggal 18 Agustus pukul 4 sampai 6 sore di Belesa Shopping Arcade lantai 3, dan campnya akan dimulai hari Sabtu sampai Minggu 24-25 Agustus, dan pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 16 Juni dengan investasi 350.000, dan bisa menghubungi saudara Grace ataupun Phoebe, dan nomor HP-nya sudah tertera, bisa catat. Ya, terima kasih buat kehadirannya dalam celebration siang hari ini.